nggak ada komitmen kita ngomong masalah. Sulitnya mengejar tinggi dan berat badan bayi yang berada di bawah normal. 3 bulan betul dia tidak naik, itu bisa dimasukkan kriteria gagal tumbuh. Mau jalan. Kira bisanya apa ini? Oke. Tuh 2, 3, 4. Ayo push up. Oke. Nah, pemirsa ya, di segmen ini kita akan membahas mengenai golden age, yaitu di mana 1 sampai 3 tahun usia pertumbuhan anak merupakan masa keemasan. Bisa dikatakan 1000 hari pertama kelahiran mereka. Ya, seperti Carol. Masa-masa Carol merupakan masa-masa berharga di mana proses ini Anda sebagai orang tua harus sangat memperhatikan, terutama bicara masalah tinggi badan dan berat badan. Nah, bicara masalah berat badan, ternyata ya menurunkan berat badan anak itu ternyata sama susahnya dengan menaikkan berat badan anak. Makanya sekarang kita bawa Carol bersama mamanya Mbak Uti dan Dokter Karyanti. Ya, apa kabar dokter? Baik. Oke. Ya. Nah, ini kita bicara masalah tumbuh kembang anak. Setiap orang tua biasa kita ingin meluruskan dulu stigma atau pandangan bahwa anak yang gemuk itu adalah sehat. Ternyata dok, Daryl itu punya riwayat. Di usia berapa itu yang waktu itu khawatir banget tentang Daryl nih? Udah bisa mulai merangkak 6 bulan, 7 bulan. Nah, itu mulai makan dia ini tuh naiknya cuma sedikit. Kadang-kadang naik. Beratnya berapa? Waktu itu pas usia 6 bulan 6,5 kilo. Okay. 6 bulan 6,5 kilo. Sejak itu masih ASI, masih makan empasi juga, tapi setiap 1 bulan kontrol dia naiknya sedikit. Cuman berapa? Sedikit cuman sekali. 0,2 ya? Sedikit. Dia sempat 3 bulan itu stuck, gak naik-naik. Nah, kekhawatirannya tuh di mana? Takutnya gagal tumbuh kembang yang pertama. Yang kedua, kalau ngeliat sama bayi-bayi yang lain kan jelas ya. Kok padahal sama-sama ASI, tapi perbandingannya berbeda sekali. Setelah dievaluasi dari usia 6 bulan sampai usia sekarang 13 bulan, menurut keterangan dokter yang memegang Daryl, gimana? Progres atau perkembangannya? Sekarang bagus. Udah bagus ya? Tumbuh kembangnya bagus, udah aktif juga dan sesuai, udah jalan, merangkak, berbicara pun dia sudah lancar. Oke. Nah, ini biasanya untuk kasus Daryl usia 6 bulan ini penyebab. Ya. Kan tadi ya bagaimanapun yang namanya seorang ibu, pasti yang paling mudah adalah memperhatikan tetangga sebelah atau ponakan sendiri ya. Sama-sama ASI, sama-sama berat lahir 2,5 misalnya gitu. Istilahnya yang kasat mata tuh nggak ada perbedaan, tapi ada perbedaan di berat badan akhirnya di usia 6 bulan. Nah, ini biasa penyebab umumnya apa lagi? Ya, betul sekali. Jadi memang paling sering memang umur selama memberikan ASI eksklusif perkembangannya bagus. Ini lihat grafiknya Daryl, saya lihat juga dia grafiknya sampai 6 bulan bagus, naik terus di pertengahan grafik. Tapi setelah 6 bulan begitu empasi, makanan pendamping ASI, nah dia harusnya udah mulai diperkenalkan padat. Sepertinya kalau lihat dari kasus Daryl, dia makanan padatnya yang kurang banyak. Jadi itu makanya berat badan Daryl sempat menetap ya. Jadi memang kriteria dia 3 bulan betul dia tidak naik, itu bisa dimasukkan kriteria gagal tumbuh. Jadi memang setelah itu kemudian Daryl mungkin asupan makannya ditambah ya, nutrisinya akhirnya sudah naik kembali. Jadi udah bagus. Nah, menurut dokter Karyanti sebagai spesialis anak yang sehat itu apa definisinya untuk orang tua kita di rumah? Ya, anak yang sehat itu memang biasanya kan tiap bulan akan dipantau berat badan dan tinggi badannya, dan jika diplot dalam kurva dia masih dalam range yang normal, itu berarti pertumbuhan masih normal. Nah, ini bicara masalah bayi kurus, bayi gemuk, sesuai dengan waktu, pertumbuhan dan kembangnya. Nah, indikator, tadi dokter Karyanti bilang ada indikatornya. Itu kan seperti buku yang dokter Karyanti pegang. Nah, ini biasanya orang tua kan memang udah kayaknya sebaiknya wajib ya punya buku pantauan ya. Nah, ini sejauh mana fungsi dari buku tersebut? Ya, betul. Jadi buku biasanya saat bayi baru lahir dia akan mendapatkan buku kesehatan yang ada grafik tumbuh kembangnya seperti ini contohnya ya.
Jadi nanti biasanya kita pantau berat badan dan tinggi badannya setiap bulan. Nah di sini kita lihat kalau misalnya beratnya naik dan tinggi badannya naik sesuai dengan grafik, berarti dia masih dalam batas normal. Tapi kalau dalam 3 bulan dia tetap menetap, itu kita bisa kategorikan dia gagal tumbuh, ya. Oke. Nah ini bicara masalah tadi dokter bilang bahwa tentunya proses tumbuh kembang ini ada indikator, kemudian indikator itu ada yang normal rata-rata sesuai dengan pantauan yang ada di buku lah untuk pegangan lebih mudah para orang tua. Nah, karena kita bicara masalah bayi saya ini kok sulit sekali tambah berat badan dan tingginya. Biasa dari pemantauan Dokter Karyanti ini penyebab paling umum apa di kalangan balita, terutama usia-usia kayak 3 tahun awal? Ya, biasanya fase 3 tahun pertama dia fase rangsang pengecap, rasanya kan mulai pinter tuh, jadi mulai milih-milih makanan juga. Nah di situ orang tua, ibu, terutama ibu harus pinter membuat variasi makanan menu yang menarik. Kadang kalau misalnya dipaksaan dia juga nggak bisa. Tapi begitu dia telatenin, nah bisa ini. Kemudian frekuensi makan, kalau misalnya 3 kali sehari makan dia masih berat badannya tidak tercapai, mungkin selama ini inputnya banyak. Makanya tapi output dia juga banyak, nutrisinya dikuras buat energi dia, buat aktivitas seperti ini. Kita nggak bisa lihat dia diamnya ya kalau tidur ya. Nah, jadi kita lihat berat badannya, kalau misalnya asupannya tetap banyak, tapi kita berat badannya kok statis. Nah kalau itu berarti inputnya yang harus ditambah. Mungkin boleh tiap 3 jam makan, tiap 3 jam makan gitu. Jadi supaya berat badannya bisa naik. Yang penting setiap porsi makan gizinya lengkap dan seimbang, artinya ada kandungan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral harus terkandung di dalam menu makanannya. Mungkin di sini ada penonton yang ibu-ibunya punya pengalaman yang sama, anaknya, putranya dengan Daryl. Silakan kita berbagi di sini. Ya Bu, silakan Bu. Sebentar ya. Ya Daryl ya. Dok, saya mau bertanya, usia anak saya sekitar 2 tahun setengah dengan berat badan 8,6. Itu maksudnya berkurang apa tidak gitu loh? Ya memang untuk 2 tahun harusnya memang rata-rata biasanya 12 kilo, 1 tahun tuh 10 kilo. Jadi biasanya ada, kita punya rumus ya yang kasar 2N plus 8. Jadi sesuai dengan umur 1 tahun kali 2 tambah 8. Jadi dia harusnya minimal dia 10 kilo. Nanti dikejar habis 10 kilo. Nah ini juga anak ibu 2 tahun hanya 8,6. Nah nanti dikejar, dia masih termasuk gizinya kurang. Jadi kalau bisa ditambah lagi Bu asupan makanan. Mungkin aktivitasnya banyak ya Bu ya. Jadi nanti asupan makannya ditambah lagi. Rata-rata 80% bulan tuh bisa naik setengah sampai sekilo ya. Kalau misalnya asal frekuensinya asupannya ditambah ya. Jadi inputnya ditambah karena dia outputnya banyak nih Bu, supaya beratnya bisa naik. Nah ini kita bicara masalah resiko. Resiko apa yang akan siap dihadapi oleh anak jika anak tetap dalam situasi seperti ini? Ya, pada anak yang misalnya nutrisinya tidak terpenuhi, terutama masa balita ini adalah masa perkembangan emas, di mana perkembangan otak maksimal nih 90% di masa balita ini. Kalau nutrisinya tidak terpenuhi, tentunya perkembangan otaknya tidak akan maksimal ya. Jadi nanti dia nggak pinter di kemudian hari, kemudian jadi anemia mungkin atau kurang zat-zat tertentu gizi seperti zat besi, akhirnya jadi lemes ya. Daya tangkap belajarnya juga berkurang. Jadi memang harus terpenuhi sama masa balita ini, nutrisinya maksimalkan dan terpenuhi di masa balita ini. Iya, gitu ya. Berarti memang ini suatu paket lengkap. Sebenarnya tidak hanya ibunya aja, keluarga satu isi rumah yang harus memperhatikan bahwa kadang-kadang makanan udah ada, untuk memasukkan ke dalam mulut si anak itu yang memang butuh usaha juga ya Dok. Betul, ya. Senang sekali. Pastinya ini mudah-mudahan berharga buat Anda, bisa membantu Anda untuk menambah berat badan, terutama pada putra-putri tercinta. Ya, makasih ya Mbak Uti, Daryl, sehat selalu.